Delal niku nek dikronologikeun dari awal bahwa kula lan panjenengan kita semuanya dijadikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, atau orang awal sampai orang akhir diperintahkan kali Gusti Allah namung setunggal. Wa wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ingsun perintahaken maring wong kang awal saking umat kang den wenehi kitab sadurunge umat Muhammad. Lan wa iyyakum lan maring umat sira Muhammad, berarti umat Muhammad sampai dina kiamat. Apa sing ingsun perintahaken an ittaqullah, niku takwa nang pangeran. Di dalam takwa dijanjikan oleh Allah Ta'ala berbagai macam persoalan apapun akan diselesaikan dengan takwa. Dawuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala mengatakan siapa yang takwa kepada Allah, sudahlah, yaj'al lahu makhrajan, akan dikasih jalan keluar. Di samping kasih jalan keluar, semua jalan keluar dari hal kesulitan apapun, kuncinya siji takwa. Di samping dikasih jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, jika rezeki sing gak nyono-nyono. Terus pundi carane gak nyono-nyono ditekokno carane? Ya semua ujuk-ujuk mbuh piye. Enggak nyono-nyono itu ya gak iso dipal. Juga didhawuhaken kepingin dadi wong alim, ilmu-ilmu yang belum kita ketahui akan bisa tahu. Konsepnya takwa. Fattaqullah wa yu'allimukumul. Kowe lek gelem takwa nang pangeran tak mulang. Ini ngoten lho. Wa yu'allimukumullah. Siapa sing mulang sira? Dan dengan takwa akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, pun jadi kurang-kurang. Takwa ana loro, takwa zahir, takwa batin. Takwa lahir niku terbagi dua, nglakoni perintah, ngedoi cegah. Nah niku tok untuk nglakoni perintah sudah dibahas mulai awal nganti akhir. Apa yang harus kita perintah, apa yang harus kita lakukan, mulai tangi sampai wiling untuk orang itu duduk urusan. Pokoknya sebenarnya mari disampaikan lagi loh. Nah kedua, menjauhi larangan. Kemarin dikatakan ternyata walaupun menjauhi larangan itu gak butuh modal, gak butuh tenaga, tapi ternyata lebih sulit dibandingkan ngelakoni perintah. Kalau ngelakoni perintah hampir semua orang bisa. Kan jamaah ngoten niku dipaksa bisa. Tapi lek ngedoi cegah, padahal nggak kerja, nggak modal, nggak semuanya orang bisa. Sederhana, aja ngelokno wong, ndak lho sini. Iku mawon, duh jan. Jo ngomong keleki wong bener. Ini kan ya gak modal loh. Ini kan ngerim ini kan ngelapban tutuke ngoten lho rene. Ha niku dijake ya jebol kabeh. Cek ngrasani wong ngoten men ya jebol. Aja mangan wareg lho. Jadi malah penak to ya. Dan dijanji lek kowe gak mangan gak wareg sampai gak wareg, lek mangan gak sampai wareg. Jamin kesehatan.
Wis diancam pula lek kowe mangan sampai warak yusrifu penyakit karena semuanya penyakit dari makanan. Dikei koyo ngoten niku nggih gak kuntal. Ternyata ninggal larangan iki ya tak gemeng-gemeng. Lah ditelok sepintas. Mosok ninggal larangan kok angel ora kerja ora apa turu iso kok enek. Tapi ternyata berat. Lah sedangkan larangan untuk mencapai takwa niku dikengken Joko anggota lek teng mriki kabeh pitu. Wonten diringkes kali Imam Ghazali piyambak wonten kitab Minhajul Abidin, kitab yang terakhir dari kitabnya Imam Ghazali. Niku ana 5. Artinya apa? Takwa tidak akan pernah mampu dilaksanakan. Takwa tidak akan pernah terjadi. Panjenengan gak akan pernah mendapat sertifikat halal. Sertifikat takwa. Tidak akan pernah mendapatkan piagam takwa. Tidak akan pernah mendapatkan ijazah takwa. Kecuali menjaga 5 anggota. 5 anggota tok. La yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yatama la sabibasun hadzara bima bibasun. Seseorang tidak akan mendapat predikat muttaqin selama tidak meninggalkan perkara yang tidak membahayakan, khawatir terjerumus pada perkara yang membahayakan. Apa perkara yang tidak membahayakan tapi menjadi penyebab bahaya? Geniku anggota 5 ini gak membahayakan tapi semua maksiat niku asline saka 5 anggota itu saja. Tapi wonten mriki ditambahi dengan sikil, malah jadi pitu, tangan. Kalau dalam Minhajul Abidin enggak, karena sikil tangan itu terserah yang menggerakkan. Apa 5 itu? Atau mriki 7 kemarin sudah disebutkan oleh Imam Ghazali adalah pertama kuping. Moto, terus meruru kuping, nomor 3 lesan, nomor 4 weteng, nomor 5 farji, nomor 6 tangan, nomor 7 sikil. Nah, untuk kuping kemarin, telinga, amri peninggal sudah kita bicarakan, yaitu harus menjaga dari 4 perkara. Melihat perkara yang tidak selain mahram, melihat suara gambar-gambar yang manis itu yang menghibur, yang mengenakkan, yang indah-indah. Kenapa kok gak boleh? Karena itu akan mengakibatkan hati kita tertarik malah kepingin itu cinta buta, mungkin ya. Diperintahkan untuk melihat orang dengan syahwat, atau berakhir melihat kepada orang Islam dengan pandangan meremehkan. Kalau telinga diperintahkan untuk mendengarkan perkara bid'ah, ngerasani perkataan keji, masuk di dalam alias menguping perkara yang batil, mendengarkan, menyebutkan kesalahannya manusia. Sekarang gilirannya lesan. Lesan, kemarin disebutkan lesan itu barang kecil, kayak apa itu namanya, barangnya kecil, jirimnya kecil, tidak bertulang. Tapi taatnya besar, dosanya juga besar. Bagaimana tidak?
orang itu bisa dihukumi iman karena lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, orang itu bisa kafir karena mengucapkan kalimat kufur. Padahal kufur dan iman itu adalah merupakan hal yang sangat agung. Nang swarga selamanya, nang neraka selamanya. Iku gara-gara barang cilik sing renek tulangi. Wong digepuki wong dibunuh, dijungkelno gara-gara barang cilik sing ora enek tulangi. Masya Allah. Nah, untuk cara kita menjaga lisan agar kita betul-betul mampu menjaga lisan, perlu memahami dari 5 pokok. Pertama, ketahuilah bahwa anak Adam itu ketika waktu subuh, kata Rasulullah dari Abu Sa'id Al-Khudri, anak Adam tidak asbaha bakara telah Allah kulluha ila lisan. Semuanya anggota itu mulai pagi tak bangun tidur langsung pertama kali dia demo kepada lisan dengan mengatakan, wahai lisan, nunsid juga antas takim, fa inna kan istakom nawali baca wahai lisan, kalau jujurlah, kalau kamu jujur saya jujur, kalau kamu menjelek saya juga menjelek. Maknanya menurut Imam Ghazali bahwa kata-kata ini bisa mempengaruhi atas kemerosotan seseorang di dalam ibadah dan mempengaruhi di dalam peningkatan taat. Makanya apabila panjenengan merasakan hati ini hati atos niku lek ya keras kepala, diomongi gak kena, tuturi gak kena, atau menemukan badan kita ayas-ayasen, budal nang masjid waras-arasen, ngaji waras-arasen, budal salat waras-arasen, lang genten. Sering. Atau rezekine seret. Rezekine seret itu ya dodolan barang ya ora pati laku, kerja ora pati nek sing nyengken, wis pokoke ya ana rezeki dipangan tetanggane tapi sumber. Ketahuilah bahwa engkau telah melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya, telah mengatakan perkara yang tidak ada faedahnya. Kemarin sudah saya sampaikan bulan-bulan kata bahwa dajal jam-jaman pemajanan atau remi ngeten mawon. Yakin iki lho bojone niku wis mokong ya. Kon muring-muring niku nanti. Niki jenenge keras kepala. Keras kepala. Atau setelahnya adalah TV, setelahnya remi, setelahnya jagongan, kongkon tahajudan. Yakin gak iso? Terus kata ini budal ini baca males. Dan otomatis lewat sembarangan kono iki yo kancane mulai oleh rezeki oleh opah mari kerja deh mari gawe menakoni perkara sing ora ada manfaate yo gak duwe, akhirnya seret. Ini satu. Ini yang perlu kita ingat-ingat. Nomor 2, dalam masalah lisan ingatlah Allah Ta'ala mengatakan bahwa lisan itu akan bisa menjaga waktumu. Apa yang kita katakan semuanya itu akan dihisab oleh Allah, sehingga ketika kita banyak mengatakan hal yang tidak ada manfaatnya, apa kita tidak malu dengan malaikat Raqib Atid? Semuanya apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan itu ditulis. Nah, terus tambahan raisin mengko ditulis karo malaikat Raqib Atid, tulisannya ora enek apa-apa nih belas. Apalagi besok apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan akan kita baca sendiri besok di hadapan Allah, di hadapan makhluk. Ora wisin. Jam sekian pada ini saya telah remi dengan konco-konco.
Ku di hadapan makhluk, di hadapan Allah, di hadapan malaikat. Punya raisi. Ketika demi menjaga amal soleh, karena orang yang tidak mampu untuk menjaga lisan ini, kemarin sudah dikatakan amal solehnya akan menjadi lenyap, hilang gara-gara digawe nyaur utang. Yang sholat angel, jamaah angel, sholawatan angel, bangun tidur angel, tahajud angel. Setelah yang lakoni terus digawe nyaur utang orang yang pernah kita salahi, digawe nyaur utang dengan orang yang pernah kita pukul, nyalutan dengan orang yang pernah kita sakiti, ya entek riji gitu. Akhirnya jadi muflis. Niki yang perlu panjenengan angen-angen. Aja gampang mokong terus ngomong ki saengae. Nah, niki sing nomor 3. Niki sing penting sing nomor 4 niku untuk menyelamatkan kita di dunia. Jadi kawau karena kemarin dikatakan oleh Imam Ghazali banyak karena lisan kita akhirnya kita terjerumus dipendungi bohong, bisa tadi dibunuh. Kenapa? Hanya karena gara-gara omongannya salah. Yang kelima kita harus mengingat tentang afatul akhirah dan akibatnya akhirat. Apa giniku? Kita mengucapkan sesuatu niku mungkin mengucapkan perkara yang diharamkan, mungkin perkara yang mubah, tapi gak ada gunanya. Nah, perkara haram jelas niku akan menjadi masalah. Kalau perkara yang itu mubah tidak ada, yang haram itu seperti dawuh Gusti Allah. Aku layak dapat dukung bakdo ayuki buah hadukum ayakula lahma akhihi mayitan fakarih tumu. Kalau barang-barang yang fuduli, barang-barang yang tidak ada gunanya, itu seperti saya sampaikan tadi, apa kita nggak izin karo para malaikat yang dimana akan menyaksikan amal kita semuanya. Nah terus lisan dituju jaga dari apa? Fakwa di sana kami sama niatin. Lisan kita harus dijaga dari 8 hal. Pertama, bohong. Fakfata min lisana kafil jiddi wal hasni. Jangan sampai bohong baik sungguhan atau hanya gurau. Jangan sampai bohong baik sungguhan atau gurau. Karena bohong itu termasuk ummahatil kabair. Menjadi pokoknya dosa-dosa besar itu berbohong. Kalau orang sudah bohong satu kali, ini akan terus bohong lagi. Kenapa? Untuk menutupi kebohongannya harus bohong lagi. Terus menutupi kebohongan dua ini harus bohong lagi. Terus tambah telu supaya ketutup lagi bohong lagi. Ini gara-gara bohong. Makanya Rasulullah mengatakan alaikum bisidqi, jujurlah. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Jujur itu akan mengakibatkan masuk surga. Kamu melakukan kebaikan, baik akan mengakibatkan masuk neraka, surga. Wa may yazalu rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yaktuba indallah siddiqan. Ketika orang itu selalu jujur akan ditulis oleh Allah sebagai siddiq. Kalau kadzib ini akan mengakibatkan lanjut akan mengakibatkan masuk dalam neraka. Wa may yazalu abdu yaktubu yataharra kadzba hatta yuktaba indallah kadzaban. Ketika orang itu bohong akan ditulis di hadapan Allah ketika masuk di sana wonten stempel kadzab. Lah sing jujur siddiq. Lha niku wonten stempel kabeh, orang bisa melihat semuanya. Maknanya jangan sampai bohong. Lah masalah guyon kan masalah Kanjeng Nabi guyon. Tapi Kanjeng Nabi walaupun bohong walaupun gurau tidak pernah bohong. Kanjeng Nabi walaupun guyon tapi tidak bohong. Nanti ketika ada wanita datang matur nang Kanjeng Nabi tentang suaminya. Karo Kanjeng Nabi, sing bojone sampean yang mripate anak putih iki to. Lho ndak Rasulullah. Biasa meripat saya, suami saya meripatnya bagus, apa biasa. Lagi sing anak putih kae. Lho ndak ya Rasulullah. Bagus. Yo hitam. Lah mau meripat hitam kabeh lah ya piye.
semuanya melipat enek budi. Lha niki lho Kanjeng Nabi ya guyon tapi jujur, bener. Ketika ada wanita datang kepada Rasulullah, wong tuwek jaluk tumpakno masuk. Jaluk tumpakno napa jaluk dongakno masuk surga. Kanjeng Nabi jauh mboten enten di surga wong sampeyan. Wah, nangis. Sampai Dewi Aisyah kok sampai ya Rasulullah. Iya pancene enggak enak wong sing kaya ngono. Wong tuwek enggak enak di swarga. Misalnya kalau di swarga kabeh urupan atrofal li ashabil yamin. Malih dadi urupan atrofan iku sik setengah bayar. Mertulung-puluhan sing menis-menis kabeh. Terus pernah juga minta dinaikkan unta oleh Kanjeng Nabi. Kula sampean tumpakno unta Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Sampean tak tumpakno anahe unta ae. Duh, ini apa kiye tenahe unta ditumpaki? Kuat salah tak tumpakno anahe unta. Boleh tumpakno unta mawon. Ya kabeh unta iki anahe unta. Lha niku guyon gak masalah, tapi jujur. Jajak pisan-pisan panjenengan sandali kancane dicerikno hanya guyonan. Niki ojo. Karena nanti akan ketika hilang betulan enggak dipercaya. Panjenengan yang dituduh. Bohong pun juga demikian. Sekali panjenengan bohong, selamanya akan tidak dipercaya. Saya dulu waktu kelas 4 MI diajari oleh guru saya dengan napa niku jenenge parian niku. Paribasan. Sekali pembeli kemenyang, sekupang pembeli kedaya. Sekali lagi, sekali selanjung ke ujian, seumur hidup orang tak akan percaya. Panjang bohong satu kali, selamanya tidak dipercaya. Dan bohong marakno fakir, marakno melarat, marakno sumpah. Kenapa? Kalau sudah biasa bohong, cari utangan nggak di reken dengan orang. Nah, terus panjenengan mempunyai masalah besar minta tolong kepada orang, ikat di kaki, walah ngapusi kayak ini, kenapa? Biasanya ngapusi, maka jauhilah dari bohong. Kecuali dalam keadaan darurat, darurat itu saja demi keselamatan bangsa itu saja, ini bisa mengurangi. Seperti ceritanya wongku Doro. Ketika Wong Kudoro ini Kudoro, tapi ini gitunya perwayangan, nggak pernah Wong Kudoro itu namanya mancik tanah. Tapi ketika negara Mamerto, niku dijajah karo Londo, terus sampai enek sing dipateni sing jenenge sinten niku. Siswanto kok anu sinten ora lali kula. Nah, terus tong jenenge London niku sorane percaya blas. Mau percaya lek sing dawuhi Wong Kudoro. Akhire Wong Kudoro kangen goroh gara-gara untuk menyelamatkan negara Mamerto. Nah, wah aku rasa goroh ora tau goroh. Pun menawi panjenengan boten saged goroh, mangke lek ditangleti London. Jenengan mantuk mboten mawon. Akhirnya setelahnya mantuk nu buren wis mudhun kok kayangan. Ini lho hanya gara-gara goro. Nah, tapi niku dunia perwayangan. Gak usah dituntut kitabnya gimana. Niku mungkin panjenengan sing hobi niku wayang. Kula niku jane hobi ngrungokaken wayang tapi sakniki niku aras-arasan kakean oyah niku. Anune setitik banget tapi tambahane koyahe sak brem-brem malah males. Wis. Wala tu'awil lisana kalkil bahazlan. Jangan membiasakan goroh dengan guyonan. Jangan membiasakan goroh dalam guyonan. Kecuali dalam 3 darurat seperti tadi. Termasuk ada orang yang akan dibunuh. Kemudian ketika panjenengan jujur, akhirnya panjenengan akan lek ngomong jujur akan dipateni mereka. Dan itu panjenengan oleh goroh, bahkan hukumnya
wajib dalam hal itu. Termasuk bukan goroh, tapi kita tidak boleh jujur. Jadi bukan jujur. Bagaimana? Tidak boleh jujur, tapi jangan goroh. Tidak boleh jujur, tapi gak usah goroh. Bagaimana? Lek ditekoi eleke wong. Niki panjenengan gak boleh jujur. Tapi tidak usah goroh, ya serasa dijawab, ngono lho. Nah, aja ngomong ke eleke wong. Ifsa usiri niku hukumnya haram, baik kesalahannya sendiri, apalagi kesalahannya orang lain. Jujur niku haram. Nah, jujur haram. Tapi jangan bohong. Terus diomong ke api-api, ya elek. Nah, bagaimana? Tidak usah panjenengan katakan sebenarnya, yos iltifat kita berbicara soal lain ngoten mawon. Atau bu orang ngerti ya ngoten mawon pun nggih. Summa innaka idza arabta bidzalika sakotot adalatuka. Ketika panjenengan niku sudah terkenal. Summa idza urifta bidzalik. Ketika panjenengan sudah dikenal sebagai orang pembohong, sakotot adalatuka, berarti gak sah, gak adil panjenengan. Lek ilang keadilannya berarti untuk jadi saksi nikah gak oleh. Saksi-saksi apapun tidak boleh karena saksinya pembohong. Kita wasikotu bikolika, dan tidak ada orang lagi yang percaya kepada engkau. Niki penyakiti wong dagang. Penyakiti wong dagang. Mulane Kanjeng Nabi sampai dawuh at-tajir as-sadiq yusaru yaumil qiyamah maksidikin. Wong sing tukang dagang sing jujur sesuk niku dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur, sidikin dan syuhada wasolihin. Loh, kenapa kok dikumpulkan dengan syuhada? Karena pedagang yang jujur itu sama dengan wong perang, malah lebih berat daripada perang. Dan perang aja itu urusannya musuh sing ketok. Tapi ketika dagang untuk jujur iki musuh sing ora ketok. Termasuk biasanya panjenengan sampai pagi sampai sumpah. Nun sewu, panjenengan pula barang seharga 1.000. Terus panjenengan ngomong, wis iki po ono ae. Tukuku 1.200 po ono ae, serasa golek pati. Akhirnya dipoki di 1.200. Niku sing 200 mboten halal. Sing 200 mboten halal. Ya panjenengan berat untuk mengetahui, berat untuk diketahui kula. Ya serasa diomongno. Lah lek panjenengan niku gak berat, ya omongno, gak apa-apa, sekulaku 1.000. Kayak ana bati. Satu sik nipis 1.000 suka aku urung anu oleh lek 1.200 dukun. Wis gak apa-apa, lek gak gelem mboten apa-apa. Termasuk jujur di dalam masalah harga, enggak nawakni dhuwur-dhuwur. Sing pas sesuai dengan badi sing pas. Kadang-kadang pertama kali orang enggak mau karena belum percaya. Tapi tiap dukun itu akan membandingkan. Lek pergi kene iki kaya sampeyan iki kaula pun dibanding rono-rono. Nanti ujung-ujungnya sing murah di kono. Ketika nanti sudah terkenal murah, jujur pun talah. Semua pelanggan-pelanggan akan datang masih. Ora tau nyang wis. Sebenarnya negara ini plek ya dituku karena kejujuran. Mungkin Kanjeng Nabi niku pedagang loh. Tapi begitu Kanjeng Nabi dagang semuanya kruyuk-kruyuk mergo apa? Jujur. Nah, termasuk pada waktu zaman Abu Yusuf menjadi Qadil Qudat. Di situ pasarnya orang Yahudi ini berupami.
Lah wong Islam gak pati. Akhire diatur. Wis saiki kita harus membuat pasar sing iso rame piye. Gini ku sing iso rame lek nimbang, biasa lek wong apa itu namanya Yahudi niku regane murah tapi timbangannya dikurangi. Jadi regane murah tapi nimbangi kotor. Nah, biasanya cuma formal. Terbaru lek Islam regane bersaing tapi ojo dikurangi timbangane. Entepono malah tambah ono. Wah rugi, gak rugi. Setiap wong tuku ditambahi. Akhirnya kan setelahnya tahu, ternyata di sana timbangannya lebih. Regane podo tapi timbangannya api. Terus disebar-sebarkan kemana-mana. Akhirnya ya laris, betul. Mergo kejujuran. Gini kau setali pembeli kepenyang, sekupang pembeli ketaya. Sekali nanti keujian seumur hidup orang tak akan percaya. Dan kejujuran itu akan mengakibatkan kebaikan. Pernah zaman Rasulullah ini ada seorang yang pemabuk, tukang zina. Tukang mabuk, tukang zina, tukang judi. Dia ingin masuk Islam, matur kepada Rasulullah. Saya Muhammad, saya ingin masuk Islam, tapi saya belum bisa meninggalkan urusan wanita, belum bisa meninggalkan judi, belum bisa meninggalkan mabuk. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa, masuk Islam enggak apa-apa, walaupun kamu belum bisa berhenti, belum enggak apa-apa. Nah, terus setelahnya orangnya akan pergi, wah enak tuh berarti Islam, pokok yang penting baca syahadat, sholat ini. Terus setelahnya orangnya akan pergi, dia bilang, ini, kamu bisa saya pesan satu saja dalam Islam. Apa itu? Jangan bohong. Udah wis. Kuncinya udah, jangan bohong. Wah, kalau itu saja saya bisa, Rasul. Bisa. Zina bebas, judi bebas, mabuk bebas, tapi ojo bohong. Dengan dia dipesan tidak boleh bohong, akhirnya ketika dia itu pergi, terus mari judi, waduh, gue ditanya Muhammad bagaimana? Kata zina, dan gue ditanya bagaimana, gak boleh bohong. Mungkin gak jadi melakukan maksiat karena khawatir kalau nanti ditanya. Ternyata dengan adanya tidak boleh bohong, terus dia itu ngugemi satu kata itu, selesailah beberapa kemaksiatan lain. Ini yang disebut kejujuran akan mengakibatkan kebaikan, bohong akan mengakibatkan kehancuran. Ini penting. Nah, ini watak takiroka, watas dari kalayun, dan ketika panjenengan bohong, tukang pembohong, maka penglihatan orang, pandangan orang pada panjenengan memandang asal. Watak takiroka, dan selalu menghina kepada panjenengan. Walah pembohong guys, walah gedebus guys. Sudahlah, panjenengan bisa nilai komentator di TV itu kan bohong dan mau. Saya suka memberi pernyataan yang bohong. Panjenengan ngrungokno suarane kan ya wis. Walah gedebus ya ngoten lho. Gedebus kae ngapeki kae mesti ngoten. Iki penting. Wa idza arata an ta'rifa qabla kirbi min nafsik fandur ila kirbi ghairik wa ila nafrati nafsika an. Ketika panjenengan ingin tahu jeleknya bohong, cukup panjenengan melihat kalau ada orang bohong, orang lain bohong, pasti panjenengan seneng orang, benci orang, gilo orang. Disitulah ketika panjenengan bohong, dia akan dibenci orang, akan dijijiki oleh orang. Dengar itu.